Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madan Niraka Raditya dengan NIM C1401211065. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik tahun 2023. Nah, pertama saya akan membahas ciri seksual sekunder dan primer pada ikan. Untuk ciri seksual sekunder dan primer pada ikan itu sendiri, kita dapat lihat pada perbedaan fisik dimorfisme. Dimorfisme itu apa? Itu perbedaan bentuk tubuh, morfologi, ukuran. Kemudian ada juga perbedaan fisik secara dikromatisme. Perbedaan fisik secara dikromatisme itu ditunjukkan dengan perbedaan warna pada ikan serta perbedaan corak yang umumnya terjadi pada ikan hias. Nah, saya akan ambil contoh pada tubuh ikan nila. Jadi ikan nila itu sendiri, pada ikan nila jantan itu memiliki bentuk perut yang lebih ramping dibandingkan ikan nila betina. Kenapa? Kemudian ikan nila jantan juga memiliki warna yang lebih kehitaman dibandingkan ikan nila betina. Serta ketika ikan nila jantan ini di stripping, ia akan mengeluarkan cairan putih yang kental. Kemudian pada ikan nila betina, perutnya tuh lebih buncit dan berwarna putih umumnya. Kemudian ketika ikan nila betina ini di stripping atau di ya dipencet gitulah, perutnya akan mengeluarkan eh, telur-telur lah, telur-telur pada ikan betina. Nah, next, eh, organ reproduksi pada ikan. Nah, untuk organ reproduksi pada ikan ini saya akan memberi contoh seperti pada ikan lele. Untuk organ reproduksi ikan lele itu kan dibagi menjadi dua, ikan lele jantan dan ikan lele betina. Untuk ikan lele betina, organ reproduksinya itu ovum atau sel telur. Kemudian untuk ikan lele jantan, ia memiliki organ reproduksi testis. Nah, untuk gonadnya sendiri, ikan lele betina memiliki warna yang kehitaman dibandingkan ikan lele jantan. Seperti itu. Kemudian, perkembangan gonad pada ikan. Nah, untuk perkembangan gonad pada ikan sendiri itu akan dipengaruhi oleh hormon-hormon steroid seksual. Itu contohnya seperti ada hormon testosteron, hormon estron, dan sebagainya. Nah, eh, kemudian untuk perkembangan gonad itu sendiri, eh, gonad ini kan bakal umumnya tuh bakal terus bertambah ya. Cuman perkembangan gonad itu bisa terhenti gitu atau ya stuck lah gitu bahasanya, karena diakibatkan seperti paparan dari bahan-bahan kimia, contohnya nium gitu, serta pengaruh stres pada ikan. Itu juga dapat membuat perkembangan gonad pada ikan ini terhenti lah bahasanya. Kemudian pada ikan ikan lele, pada ikan jantan itu proses spermatogenesisnya tuh berbeda dengan oogenesis yang dialami pada ikan betina. Spermatogenesis ini spermatogenesis ini terjadi secara terus-menerus karena selalu pada testis itu selalu ada spermatozoa. Kemudian untuk pada betina tuh aktivitas ovarium ini berlaku secara asinkron atau tidak sama. Next, diameter telur dan fekunditas. Jadi itu untuk diameter telur dan fekunditas nih, kita akan membahas diameter telur ya. Untuk diameter telur sendiri tuh, diameter telur tuh menjadi salah satu parameter penting untuk melihat kematangan gonad pada ikan. Diameter telur ini juga mempengaruhi fekunditas pada satu jenis ikan lah. Jadi semakin kecil diameter telur, maka akan semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan pada ikan. Kecil, ya benar. Kemudian ada beberapa jenis metode hitung pada fekunditas ikan. Jadi ada metode jumlah. Metode jumlah itu ya kita menghitung telurnya satu persatu gitu. Kemudian
ada metode volumetrik. Untuk metode volumetrik ini kita menghitung keseluruhan volume gonad. Kemudian sebagian kecil gonadnya tuh kita ambil dan kita hitung untuk diukur volumenya. Nah, kemudian ada metode gravimetrik. Untuk metode gravimetrik ini, jadi keseluruhan telur ini kita timbang untuk kita cari tahu nih berapa berat gonadnya, berat keseluruhan telurnya. Kemudian sebagian sebagian dari telur yang telah kita timbang ini kita ambil untuk kita tahu berapa ininya, berapa beratnya. Jadi kita bakal bagi, jadi kita tahu lah bahasanya berapa jumlah telur yang ada di sana. Nah, untuk metode yang terakhir atau metode keempat itu ada metode von Bayer. Untuk metode von Bayer ini, jadi kita tuh menghitung diameter telur menggunakan garis garis tengah rata-rata yang ada pada diameter telur. Kemudian tuh dibandingkanlah bahasanya dengan tabel von Bayer. Kemudian HSI dan GSI. HSI adalah hepatosomatic index. Jadi itu tuh persentase bobot hati yang dibandingkan dengan bobot tubuh pada ikan. Itu akan berpengaruh pada metabolisme hati ikan. Kemudian ada GSI, yaitu gonadosomatic index, yaitu adalah persentase bobot gonad ikan dibandingkan bobot tubuh pada ikan. Jadi ini akan mempengaruhi pada kematangan gonad ikan. Nah, untuk GSI sendiri itu nilainya itu akan terus meningkat ya, terus meningkat sampai pada sesaat lah bahasanya, sesaat sebelum ikan memijah gitu. Jadi ketika ikan setelah selesai memijah, nilai GSI sendiri bakal kembali jadi 0 gitu. Nah, kalau nilai HSI ini bakal terus meningkat karena adanya proses vitalogenesis gitu. Dan tapi nilai HSI ini bakal lebih rendah pada nilai GSI ketika nilai GSI ini akan maturasi lah bahasanya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi GSI dan HSI. Contohnya itu seperti pada lingkungan. Nah, kalau dari faktor lingkungan itu seperti adanya logam berat di perairan, cuaca, dan musim. Jadi itu bakal mempengaruhi juga pada HSI dan GSI. Kemudian ada nutrisi atau pakan yang diterima pada ikan. Jadi ini tuh bakal berpengaruh pada asupan energi untuk terjadinya proses vitalogenesis. Kemudian yang ketiga itu ada status individu atau tergantung pada individunya masing-masing gitu. Jadi kesehatan dan tingkat kematangan gonadnya itu bakal kembali kepada individu masing-masing. Next, induksi hormonal. Nah, jadi proses reproduksi pada ikan itu pasti dipengaruhi oleh sistem hormon yang ada pada ikan itu sendiri. Nah, keseimbangan, jadi itu sistem hormon ini nih bakal setimbang dan saling mempengaruhi antar hormon yang ada pada hipotalamus, pituari, dan gonad itu sendiri. Jadi kenapa induksi hormonal ini penting? Itu karena agar kita tetap mendapatkan benih ikan, tapi tidak terus bergantung pada musim pemijahan. Nah, biasanya induksi hormonal ini dilakukan menggunakan hormon reproduksi seperti ovaprim dan HCG untuk menyamakan waktu kematangan sel telur dan sel sperma pada ikan gitu. Terus hormon reproduksi ovaprim dan HCG ini juga bisa buat meningkatkan jumlah telur yang dapat terbuahi pada ikan ketika ikan itu memijah. Nah, jadi ini tuh penting banget lah agar permintaan ikan ataupun benih ikan itu bakal terus kita tetap dapat memenuhi permintaan itu gitu. Kemudian ada rekayasa kelamin atau seks reversal. Nah, untuk seks reversal ini bahasanya itu kayak membalikkan arah pertumbuhan dari kelamin ikan itu sendiri. Nah, tujuannya untuk menghasilkan populasi ikan yang monoseks.
Nah, kenapa begitu? Karena umumnya seks reversal ini ditujukan untuk mendapatkan ikan jantan. Manfaat dari seks reversal atau rekayasa kelamin ini adalah ikan tuh bakal bertumbuh lebih cepat, kemudian tidak adanya pemijahan liar atau perkawinan liar loh pada ikan yang dapat terjadi kalau kita membudidayakan ikan dengan jenis kelamin jantan dan betina secara bersamaan. Kemudian untuk pembudidayaannya lebih optimal juga. Kita bisa ambil contoh pada ikan nila jantan yang memiliki laju pertumbuhan hampir 2 kali lipat daripada ikan nila betina. Kemudian eh, ikan nila ini juga termasuk ikan yang mudah untuk memijah ya. Jadi ketika mereka satu kolam itu malah lebih rawan gitu ketika jantan dan betinanya bertemu. Jadi energi yang digunakan oleh ikan bukannya untuk ikan tumbuh, malah ia pakai untuk bereproduksi. Bioasai. Jadi bioasai itu uji hayati yang dilakukan untuk mengetahui kadar toksisitas bahan pencemar pada suatu perairan. Jadi eh, jadi itu fungsi dari bioasai ini tuh kayak kita tuh mengetahui kayak batas toksisitas dalam bentuk konsentrasi yang dapat ditolerir pada organisme akuatik yang ada di sana. Nah, biasanya uji bioasai ini dilakukan menggunakan ikan. Kenapa menggunakan ikan? Karena ikan ini ketersediaannya tuh berlimpah lah di alam. Kemudian ikan juga dapat dinilai dapat lebih mudah beradaptasi pada kondisi barunya. Nah, prinsip kerja dari bioasai sendiri itu dia tuh menggunakan deteksi antigen atau antibodi dengan prinsip ikatan antigen atau antibodi yang spesifik menggunakan panjang gelombang, menggunakan dengan pembaca ELISA reader. Nah, untuk ELISA reader sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Kemudian preservasi gonad. Nah, untuk preservasi gonad ini dilakukan tuh karena gonad pada ikan jantan dan betina tuh seringkali matang tidak pada waktu yang bersamaan. Kenapa? Kenapa preservasi gonad menjadi penting? Karena kayak benih-benih yang akan muncul akibat proses reproduksi itu bakal jadi lebih sedikit gitu. Nah, umumnya preservasi gonad ini dilakukan dengan menyimpan sperma pada ikan. Nah, jadi selain untuk mendapatkan bahasanya kayak restock benih gitu lah ya, preservasi sperma tuh dapat dilakukan untuk introduksi atau domestikasi ikan juga. Kemudian bisa juga untuk mengendalikan eh, mengendalikan keterbatasan yang terjadi akibat tidak kurangnya ketersediaan induk jantan. Terus bisa juga untuk memudahkan distribusi ya untuk memudahkan pemulihan ikan. Maka dari itu preservasi gonad itu penting dilakukan. Yang terakhir, nah ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.